Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello class, how is life? I hope you all fine and stay negative from coronavirus and keep your spirit up. Okay, I wanna ask you, what is the material that we are going to learn today? Yes, it's still about short report, and here I will either continue the explanation of video writing a report that Mrs. Riza has sent for you in Google Classroom, for you to study. Do you still remember? Or I will or make it clear, make it clear by using example directly. Okay, I guess you already know the generic structure of report text in a complete version, right? Please, you can mention it. Yes, okay, but do you know some of generic structure in presenting a short report can be unattached? What are they? Jadi saat kalian akan mempresentasikan laporan yang kalian buat, untuk kalian buat short report, itu ada part of generic structure yang bisa untuk tidak dicantumkan. Apa saja itu? Yaitu adalah the first is table of content. Kenapa table of content bisa dihilangkan? Karena biasanya short report itu ada yang hanya terdiri dari 1 or 2 pages, jadi singkat, tidak perlu ada daftar isi. And the second is executive summary. Kenapa executive summary? Karena itu karena terdiri dari beberapa lembar saja, jadi tidak perlu ada ringkasan ya. Dan when you are presenting your report in a PowerPoint, itu sebenarnya kalian sudah menunjukkan poin-poinnya saja, di mana berarti itu sudah singkat, jadi tidak perlu ada ringkasan. And then references atau referensi sources, and the last is appendices yang dimana itu informasi tambahan untuk menunjang laporan kalian, seperti gambar atau hasil tes, something like that ya. And then I will give the example of short report ya, jadi hanya sedikit, jadi kalian bisa pelajari dan analisis ya. And when I show you, after I show you a short report, I'll let you to pause my video to read the text first. Okay, you got it? Ya, jadi Ibu akan meminta kalian untuk membaca teks terlebih dahulu before we are going to break down it per part. Okay? Okay students, have you read it? Apakah kalian sudah bisa menangkap isi pembahasan laporan tersebut? Jadi itu adalah contoh laporan sederhana ya, yang bisa kalian pelajari, bisa kalian tiru. Sesederhana itu. Mari kita lanjut ke pembahasan. Yang pertama, seperti yang kita bisa baca bersama tadi, mulai dari ada to, from, that, subject. Berarti ini kita sudah masuk ke title. Ini adalah subjek pembahasan ya, title dari report tersebut. Dan sebenarnya di sini adalah kata kunci laporan tersebut membahas mengenai apa. Jadi seperti ini ya bentuknya, title in report. Oke, next. Executive summary. Executive summary adalah kesimpulan
dari keseluruhan isi laporan tersebut. Ya, di sini dijelaskan mulai dari the students of KFUPM have a severe parking problem sampai our recommendation. Berarti di sini si penulis itu menjabarkan mulai dari permasalahan apa yang terjadi hingga rekomendasinya apa. Ya, jadi di situ sudah sangat jelas ya keseluruhan isi laporan tapi secara singkat. Tetapi saat kalian membuat report untuk dipresentasikan, eksekutif summary ini bisa di-skip. Karena sebenarnya dalam mempresentasikan itu kalian sudah menunjukkan poin-poinnya saja yang secara singkat, jadi tidak perlu ada ringkasan. Oke, kita bisa skip. Kita skip ini, jadi kita memasuki setelah tadi eksekutif summary ya. Tapi kalian juga harus tahu tentang eksekutif summary tadi. Dan di bawahnya eksekutif summary ada background. Setelah ringkasan ada background or introduction. Background ini adalah latar belakang kenapa penulis melakukan sebuah research dan membuat reportnya. Atau introduction, pengenalan masalah. Jadi masalah apa yang terjadi sehingga kita ingin melakukan sebuah penelitian dan kita tulis hasilnya ke dalam laporan. Dan itu biasanya di awal kalimat itu sifatnya general hingga ke akhir, semakin akhir itu spesifik menuju ke apa permasalahannya, apa yang sedang dibahas. Ya. Jadi di sini di dalam report ini menceritakan, membahas jika di kampus penulis itu memiliki keterbatasan parking area yang sudah menyebabkan ketidaknyamanan siswa sehingga perlu untuk dilakukan penelitian bagaimana solusi terbaiknya untuk parking area yang tidak memadai ini. Itu terjadi kurang lebih 2 tahun yang lalu, sudah dari 2 tahun yang lalu, itu karena jumlah mahasiswa yang semakin meningkat, sedangkan lahannya sempit. Jadi sudah sangat mengganggu ya. Jadi dia melakukan survei untuk mendapatkan data-datanya. Jadi setelah dia sudah dapat data, otomatis bagian selanjutnya adalah main body. Jadi data-datanya tadi yang sudah dia dapatkan, dia taruh di main body dan dia jelaskan. Ya. Dan untuk background tadi sangat perlu untuk dicantumkan saat kalian membuat report untuk dipresentasikan. Karena apa? Karena audiens perlu tahu latar belakang apa yang menyebabkan kalian melakukan research tersebut. Oke, dan tadi seperti Ibu bilang, main body atau discussion itu adalah the real presentation kalian. Di sini berisi tentang data-data, fakta-fakta, dan tadi problemnya, dan nanti akan solusinya apa. Jadi biasanya di sini kita akan menjumpai persentase ya seperti itu. Data-data itu dibahas di main body. Dan biasanya main body itu mempunyai subjudul atau headings sesuai tema yang sedang dibahas. Ya. Jadi ada subjudulnya karena pasti di dalam discussion itu ada banyak yang perlu dijabarkan. Jadi kalian perlu headings. Oke, dan lanjut. Dan kita sudah masuk ke bagian terakhir. Seperti ini ada kata kuncinya in conclusion dan my recommendation. Berarti kita sudah masuk ke generic structure yang terakhir, yaitu conclusion and recommendation. Jadi di sini adalah kesimpulan dari data yang sudah dijabarkan di main body tadi. Di main body sebelumnya. Jadi datanya menunjukkan apa, dia tarik kesimpulan, dan
si penulis tadi di dalam main body itu dia mengusulkan untuk menggunakan bus, tetapi inilah hasil conclusionnya, hasil kesimpulannya adalah most of correspondent agree, ya, but they are reluctant to do it. Mereka setuju, ini adalah opsi yang bagus, cuma mereka enggan untuk melakukannya karena satu dan lain hal. Nah, mereka prefer atau lebih memilih untuk melaporkan hal tersebut ke petinggi kampus. Jadi, rekomendasi menurut penulis yang terbaik adalah yang pertama untuk petinggi kampus untuk segera mempertimbangkan atau memperhatikan masalah ini dan segera ditindaklanjuti. Dan untuk mahasiswa yang tidak keberatan untuk naik bus, silahkan naik bus, silahkan ambil opsi ini. Jadi itu adalah rekomendasi yang terbaik menurut si penulis. Jadi ibu harap kalian sudah punya gambaran ya, mulai dari title-nya yang sesuai pembahasan, background-nya, latar belakang masalah, dan penjabaran situasi apa yang menyebabkan kalian melakukan research itu dan membuatnya sebuah laporan. Dan main body atau bagian discussion-nya, pembahasan dari data-data yang sudah kalian dapatkan dari survei atau melakukan penelitian, datanya itu di situ. Dan terakhir ada kesimpulan, conclusion and recommendation. Kesimpulannya apa dan solusi terbaiknya apa. Ya, jadi semoga penjelasan ibu ini membantu ya. Dan kita akan lanjut ke language features. Language features adalah bahasa yang digunakan dalam report. Jadi kalian akan menjumpai dua tenses, yaitu simple present tense dan simple past tense. Ya, nanti kalian bisa baca sendiri seperti ini. Simple present tense menunjukkan fakta atau kebiasaan. Jadi fakta-fakta tadi di main body itu kan menunjukkan fakta-fakta data itu menggunakan simple present. Dan sometimes you will find a simple past tense, or you will find both of them dalam satu kalimat. Ya, jadi itu. Dan kalian juga akan menjumpai passive voice. Di sini ibu sudah beri penjelasan ya, kalian bisa mempelajarinya sendiri. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya yang masih akan membahas tentang report, tapi bagaimana cara untuk mempresentasikannya. Jadi expression apa yang bisa kalian gunakan untuk mempresentasikan report kalian. Dan ibu minta kalian coba ya untuk membuat report kalian sendiri dalam format yang simple seperti ini tadi. Okay? Thank you for your attention. See you on the next meeting. Bye-bye.